Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali di hari yang ke-9 dalam rangkaian doa pencurahan Roh Kudus. Satu hari lagi kita akan memasuki perayaan Pentakosta. Mari rayakan dengan kerinduan lebih Roh Kudus melawat kita. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu,
berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu. Kami datang kepadamu Tuhan, di altar-Mu, menyembah-Mu, membuka hati kami, diri kami, hidup kami, untuk kelawatan-Mu Allah Roh Kudus. Kerjakan seturut kehendak-Mu, teguhkan oleh pemberitaan firman yang sebentar kami renungkan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saya mau membahas kembali Kisah Para Rasul pasal 1, ayat 6 sampai yang ke-11 dengan pemahaman yang lain lagi mengenai Roh Kudus dicurahkan. Demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Bapak Ibu, satu hari lagi atau besok kita akan merayakan hari Pentakosta. Hari Roh Kudus dicurahkan. Penggenapan dari janji Tuhan Yesus sebelum terangkat naik ke surga pada murid-muridnya. Tadi di ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu, Roh Kudus, Allah Roh Kudus dicurahkan untuk memperlengkapi murid-murid Tuhan sebagai saksi Kristus. Yang pertama, sebagai saksi Kristus yang akan melakukan pekerjaan-pekerjaan kesaksian yang lebih besar daripada yang Kristus lakukan. Saat murid-murid bertanya tentang pemulihan bagi Israel, Tuhan menjawab justru dengan pemulihan bagi dunia ini. Ini adalah pekerjaan yang lebih besar yang berhubungan dengan pemberitaan Injil. Injil harus diberitakan di seluruh dunia. Kesaksian ini dimulai dari Yerusalem, kemudian Yudea, Samaria, sampai ke ujung dunia. Kita tahu Tuhan Yesus mengajarkan ajarannya mulai dari Yerusalem, lalu kemudian seluruh Yudea dan Samaria. Tetapi kita diperintahkan untuk mengerjakan pemberitaan ini sampai ke ujung bumi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini artinya perkara yang lebih besar. Untuk itulah kita perlu diperlengkapi oleh Roh Kudus. Roh Allah yang akan mendiami setiap orang percaya, menyertai pelayanan pemberitaan kita. Yang kedua, saya ingin berbicara tentang bagaimana kita menjadi saksi Kristus yang melakukan pekerjaan yang lebih besar itu. Bagaimana caranya?
Saya merujuk kembali kepada Matius pasal 5 ayat 14-16. Ketika Yesus berfirman, "Kamu adalah terang dunia. Demikianlah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Penekanannya di sini adalah bagaimana kehidupan kita bersinar. Penginjilan tidak hanya dalam pemberitaan secara verbal, perkataan, mengajar, tetapi juga terutama dalam hal ini kesaksian hidup. Kesaksian hidup yang terpancar karena Allah Roh Kudus berkarya dalam diri setiap orang percaya. Saat seseorang dipenuhkan oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus berkarya dalam pribadinya. Pertama-tama menghasilkan buah roh sebagai karakter ilahi dalam diri orang itu. Bertumbuh kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Warna-warni buah ini nampak dalam sifat karakter orang yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Hal itu akan menjadi kesaksian yang indah, sehingga setiap orang yang berdekatan dengan dia tertarik akan sikap karakter hidupnya yang indah itu, dan mulai bersaksi tentang Yesus, sehingga orang-orang di sekitarnya boleh dimenangkan. Roh Kudus dalam diri orang percaya juga berkarya, menuntun dia melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Dia berkarya, dia melakukan segala sesuatu karena tuntunan Roh Kudus untuk pekerjaan yang ilahi, yang bernilai kekal. Itulah yang sering kita sebut dengan buah karya ilahi. Dan akhirnya, dari karakter yang indah yang menjadi kesaksian, dan dari karya-karya yang dihasilkan yang menjadi berkat bagi umat manusia, mendorong orang mendekat sehingga menularkan hal-hal yang baik, menarik untuk membawa orang datang kepada Tuhan, dan akhirnya jiwa-jiwa dipersembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Inilah inti sebetulnya mengapa Pentakosta Roh Kudus dicurahkan untuk menyertai, memimpin orang-orang percaya dalam kebenaran. Esok kita sama-sama merayakan hari Pentakosta. Pastikan hal ini yang saudara tangkap pagi ini terngiang di kepikiran dan hati kita, untuk supaya kita diurapi Roh Kudus, dipenuhkan, karena sesungguhnya Tuhan menganugerahkan keselamatan kepada kita, supaya kita jadi berkat bagi dunia ini, memenangkan banyak jiwa bagi Dia. Dan Dia memperlengkapi kita sedemikian rupa. Rindukan hidupmu dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus, karena mereka yang dipenuhkan kuasa Roh Kuduslah yang hidupnya bisa berbuah. Dan hanya yang berbuahlah yang disebut murid Tuhan saat Dia datang kedua kali. Seperti kata malaikat kepada murid-murid, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat Dia naik ke surga." Satu hari Yesus datang kedua kali. Dia ingin menjumpai kita. Ada buah yang dipersembahkan, buah karakter yang indah, buah karya yang indah, dan buah jiwa-jiwa. Selamat berbuah. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu, menyertai doa 10 hari pencurahan Roh Kudus. Setiap hari kami diberi pemahaman tentang pencurahan Roh Kudus, pribadi Roh Kudus, karya Roh Kudus, karunia-karunia Roh Kudus. Kami rindu besok di puncaknya kami menangkapnya. Setiap umat-Mu, tidak ada yang terlewat, dipenuhkan Roh Kudus. Dan Kau berkarya dalam pribadi setiap
umatmu sebagai murid-murid Tuhan yang berbuah. Engkau melawat dari pagi ini untuk mempersiapkan hati setiap umatmu menerima lawatan Tuhan di hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus esok pagi. Urapi hambamu jadi saluran berkat yang baik. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Kami siap. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita dalam rangkaian persiapan 10 hari pencurahan Roh Kudus. Nanti malam masih ada doa pencurahan Roh Kudus yang akan dilayani oleh Bapak Yosua Lindung. Datang, rindukan berdoa. Persiapkan diri untuk pengurapan. Hari Minggu di ibadah raya disertai perjamuan kudus dan pengurapan. Karena kita akan merayakan hari raya Pentakosta. Roh Kudus dicurahkan. Tuhan memberkati. Salam sehat, tetap semangat. Shalom.